Selamat pagi Bapak Agus, saya mendesain Pikatala dengan NPM 61621018. Kali ini akan mengerjakan soal nomor 4.2.8. Baik, di soal 4.2.8 ini, soalnya bilang misal X bar dinotasikan dengan min oleh sampel acak yang berukuran N dari distribusi yang memiliki min mu dan variasi sigma kuadrat sama dengan 10. Ditanya, carilah N sehingga aproksimasi dari nilai peluangnya itu sebesar 0,954, di mana mu-nya berada di antara X bar kurang min setengah sampai dengan X bar plus setengah. Nah, sebelum mengerjakan soalnya, kita bisa list dulu apa-apa saja yang udah dikasih tahu di di soalnya. Sini sudah saya buatkan rangkumannya. Jadi diketahuinya itu kan X bar-nya tadi min dari N sampel. Terus mu-nya merupakan min dari populasinya. Terus X bar sigma kuadratnya itu 10 dan N merupakan jumlah sampel. Nah, yang ditanya itu kan N-nya tuh harus berapa jika selang kepercayaan yang diberikan itu sebesar 0,954 atau sebesar 95,4%. Nah, untuk mengerjakan soal ini, soal model seperti ini, sebenarnya ada dua jenis soal. Yang pertama, jika diketahui variansinya, dan yang kedua jika tidak diketahui variansinya. Nah, pada soal ini kita tahu variansinya itu dikasih tahu itu sebesar 10. Sehingga kita bisa asumsikan populasi pada soal 4.2.8 ini berdistribusi normal. Bisa dinotasikan dengan X bar berdistribusi normal dengan parameter mu, sigma kuadrat per N. Nah, tadi kan saya sempat singgung tentang selang kepercayaan. Nah, untuk mencari nilai dari selang kepercayaan dari distribusi normal itu, kita bisa pakai rumus ini, yaitu Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengerjakan soalnya. Di soal itu kan dikasih tahu kalau mu-nya itu berada di antara X bar kurang setengah sama dengan X bar plus setengah. Jadi, kita bisa tulis seperti ini. Nah, dari soal tadi yang di sini kan kita tahu kalau probability is approximately 0,954. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, kita ingin membuat di sisi kiri dan kanannya ini nih X bar-nya nggak ada. Jadi kita bisa kurangkan dengan X bar sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kita tahu kalau tadi rumus mencari nilai selang kepercayaan itu kan ini X bar kurang mu. Nah, tapi di sini kita dapatnya mu kurang X bar. Jadi kita bisa mengkalikan minus di keseluruhannya sehingga diperoleh seperti ini. Tetapi penulisan seperti ini itu kan nggak baku ya. Jadi kita bisa kayak membalikan si tandanya ini jadi ditulis seperti ini. Nah, kita kan tadi tahu kalau
Z itu X bar min mu per sigma per akar N. Nah, kita mau si Z itu berada di tengah, jadi kita bisa memanipulasi dengan cara mengkalikan si kedua ruas kiri dan kanan ini itu dikalikan 1 per sigma per akar N. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, ini tuh kan nilai Z. Jadi kita bisa tuliskan, kita bisa pecah si pertidaksamaan ini menjadi seperti ini. Yang pertama itu peluang Z kurang dari sama dengan 0,5 akar N. Di sini akar N-nya sudah saya kalikan ke ruas atasnya. Terus kan itu baru yang bagian ini, bagian yang kanan. Nah, kita mau tinggal tuliskan yang bagian kiri. Itu ditambah berarti Z lebih dari sama dengan minus 0,5 akar N per sigma. Sama dengan 0,954. Nah, kalau penulisan kayak gini kan juga sebenarnya nggak baku gitu, bisa dibilang nggak baku. Jadi kita bisa tuliskan kita kalikan dengan minus biar ini tandanya dua-duanya nih kurang dari. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi yang belakangnya ini nih minus peluang dari Z kurang dari minus 0,5 akar N per sigma. Nah, kita tahu di sini bahwa peluang dari Z besar kurang dari Z kecil itu bisa dituliskan sebagai CZ. Nah, di sini juga sama, notasinya diubah dari yang ini menjadi seperti ini, terus dikurang dengan si minus 0,5 akar N per sigma. Nah, kalau banyak tabel yang tidak memberikan nilai C-nya tuh minus. Jadi kita bisa manipulasikan, bisa dibilang itu kalau misalkan si min Z itu sama dengan 1 min si Z. Jadi di sini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi seperti ini notasinya. Nah, kalau misalkan kita sudah kalikan minusnya ke dalam ruas ini yang si 0,5 akar N per sigma itu kan bisa ditambahkan dengan ini juga. Nah, jadi bisa ditulis 2 si 0,5 akar N per sigma kurangi 1 sama dengan 0,954. Nah, di sini kita mau si nilai C-nya tuh berada sendiri gitu. Jadi kita bisa menambahkan 1 kemudian membaginya dengan 2 di kedua ruasnya sehingga diperoleh si 0,5 akar N per sigma itu 0,954 tambah 1 per 2 yang kalau misalkan disederhanakan menjadi 0,977. Nah, di sini saya sudah menulis nilai C dari 0,977 itu adalah 1,99593. Nah, kita tahu dari mana 0,977 itu nilai C-nya nih segini. Itu kita bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa lewat dari tabel ataupun kalau menggunakan software kita bisa di sini saya menggunakan R. Nah, kalau misalkan kita lihat nilainya dari tabel, sebenarnya nggak ada yang persis 0,977. Tapi di sini ada nilai yang mendekati yang kalau misalkan dibulatkan itu sama dengan 0,977, yaitu saat nilai
saat nilainya itu 1,99 ini yang sudah saya hijaukan. Sementara kalau misalkan kita hitung dengan software, di sini saya pakai R, itu hasilnya 1,995393. Nah, ini bisa apa ya? Bisa kita bilang sama karena kalau misalkan ini dibulatkan, ya sama-sama hasilnya 1,99 juga dari yang tabel maupun dari R ini. Cuma kalau yang dari R itu tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan kalau yang tabel, karena tabel ini jumlahnya terbatas. Nah, kan kita tahu kalau nilainya tuh 1,995393. Sehingga yang ini kan disama dengankan yang ini. Jadi kita bisa apa ya, istilahnya kayak tinggal disama denganin aja nih si dalamnya ini 0,5 kali akar N per sigma sama dengan 1,995393. Jadi seperti ini. Nah, tadi kita tahu di awal dikasih tahu kalau sigma kuadrat itu nilainya 10. Nah, tapi di sini kita perlunya nih cuma sigma aja. Jadi nilai 10 itu bisa kita akarkan biar kita dapat nilai sigmanya. Jadi bisa ditulis seperti ini, 0,5 akar N per akar 10 sama dengan 1,99 sekian ini. Nah, tadi kan di soal kita apa namanya, mintanya itu nilai N kan. Jadi kita bisa dipindah ruaskan yang selain variabel-variabel yang tidak ada N-nya. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, kalau sampai sini aja tuh belum selesai. Karena ini baru akar N-nya. Kita kan ditanyanya nilai N-nya. Jadi kita bisa mengkuadratkan di kedua ruasnya. Jadi kita dapat nilai N. Nah, setelah dihitung, didapatkan hasil 159,263729. Di sini saya membulatkan ke atas karena kalau misalkan dibulatkan ke bawah berarti nanti nilainya jadi kurang, jadi tidak semestinya gitu. Jadi si nilai ininya jadi berkurang, jadi semuanya berkurang. Jadi saya bulatkan ke atas, jadinya nilai N-nya itu berjumlah 160. Jadi misalkan saya butuh N itu sebanyak 159,263729. Tetapi saya diberikannya cuma 159, otomatis 0,263729 itu kan jadi kebuang gitu, jadi nggak akurat. Tapi kalau misalkan saya dikasih jumlah sampelnya atau 160, si 159,26 bla 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 ini jadi terpenuhi, sehingga bisa kita simpulkan kalau banyak sampel yang diperlukan dari untuk selang kepercayaan 95,4% tadi dengan variansi yang diberikan 10 dan mu berada di antara X bar kurang setengah sampai dengan X bar plus setengah sebanyak 160 sampel. Sekian penjelasan nomor 4.2.8 dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.